Oke, selamat siang kepada Mem Desi selaku lecturer dari pelajaran subjek Digital Intelligence Application. Di sini saya Louis Johnson dari kelas MGM 061 TP akan mempresentasikan tentang bisnis yang saya jalani. Untuk bisnis saya sendiri itu namanya Squalify. The future learn is here. Jenis bisnisnya ini platform edukasi digital berbasis skill learning platform dengan model bisnis yang hybrid. Jadi kita ini incernya di sini itu business to consumer, business to business, dan business to government. Untuk target marketnya sendiri, ini kita difokus di yang pertama pelajar SD sampai SMP, yang kedua pelajar SMA untuk persiapan UTBK dan SNBT. Yang ketiga itu ada mahasiswa juga yang udah berkuliah. Yang keempat itu profesional, karyawan, dan yang lainnya. Yang terakhir itu institusi, kampus, dan juga lembaga pemerintah. Nah, untuk value proposition-nya yang pertama, ini kita yang membedakan kita dari yang lain itu ada akses materi berkualitas dari partner ternama karena bisnis kita itu berpartner dengan kuliah universitas yang di jenjang-jenjang yang tinggi. Itu ada Stanford, ada Harvard, semua ini kita partner. Nah, untuk yang kedua ini ada pembelajaran terarah untuk pengembangan karir juga setiap individunya. Untuk yang ketiga ada kurikulum lintas kategori dan up to date. Jadi kita sesuai perkembangan zaman juga kurikulumnya nggak bakal ketinggalan. Dan yang keempat ada harga terjangkau menyesuaikan demografi dan juga geografi. Untuk yang terakhir ini ada fleksibel untuk individu maupun institusi. Itu tadi kita udah bahas profil bisnis, sekarang kita bahas di digital bisnisnya. Yang pertama ini kita website-nya itu sesuai sama platform Google Site-nya. Di sini kita bakal buka dulu linknya. Nah, ini dia untuk bagian website kita ya. Di sini ada yang pertama ada homepage, ada Spotify, di sini ada partner-partner kita, Universitas Indonesia, NUS, Stanford, DCI, Google, bahkan OpenAI. Untuk bawahnya ini ada beberapa pelajaran yang bisa kalian ambil. Ini ada generative AI, mathematics, programming, bahkan Microsoft Excel juga ada. Di bawahnya ada trending course juga nih. Kalian misalnya mau cari course-course yang lagi trending, yang lagi hot, itu bisa di sini. Dan ini ada testimoninya juga dari berbagai orang. Sama di sini ada learning-nya nih. Ada pembayarannya. Kalian bisa select aja. Salah satu di sini metode pembayarannya mau ganti BCA Virtual Account, GoPay, bahkan Dana, QRIS juga bisa semuanya. Gitu. Nah, untuk bagian for student-nya, ini terkhusus untuk mahasiswa dan juga yang masih pelajar ya. Di sini ada tombol kontak us, ini kalian bisa langsung direct WhatsApp. Di bawahnya ini offer student 5.300 courses, 100 leading university ya, universitas terkenal. Kita partner semua, di sini ada karir academy juga, untuk kasih tahu demand-nya yang lagi hot apa gitu loh, buat karir di masa depan. Dan di bawahnya ini ada yang untuk elementary school, ada senior high school, dan udah ada yang university juga. Kalian juga bisa masukin nih, konekin dari website kita, Squalify, ke LMS kalian gitu loh, yang misalnya kuliah pakai LMS itu juga bisa diintegrasiin. Dan di sini juga kalian bisa masukin nih form identitas kalian untuk nanti didirect langsung ke Google Form, kota asal kalian itu di mana, nama kalian, terus usia kalian berapa, gitu loh. Nah, untuk yang di sini kita masuk ke for business owner ya, yang punya bisnis juga bisa belajar di kita juga nih. Di sini untuk bawahnya ini ada skill based learning. Kalian mau misalnya cari masukin keywordnya misalnya AI atau data analisis, kalian bisa tinggal pencet di sini aja gitu loh. Generative AI, machine learning, Python programming juga ada gitu loh. Ini UI-nya seperti ini. Di bawahnya ada, kita juga ada nih aplikasinya tersendiri, Spotify Platform Tour. Jadi kalian bisa yang pakai iOS maupun Android itu bisa download aplikasi kita. Nah, untuk bagian yang selanjutnya, ini ada yang untuk for government atau pemerintahan. Kalian juga bisa demo dulu nih untuk yang pemerintahan, karena kan pasti butuh budget yang besar. Paket dari kita, di sini ada learning platform for government agency. Jadi sini kalian bisa belajar juga di sini. Lebih dari 6.000 professional course juga untuk yang spesifik government, ada international content, analitik, dan reporting juga. Di sini kita juga nyediain yang state, lokal, federal, maupun internasional. Nah, di sini kita kasih rekomendasi juga
skill yang dibutuhin apa aja untuk karyawan yang di bidang pemerintahan. Ada Global Skill Analysis, AI Compliance Guide, Micro-Credential Impact Study, dan di sini juga ada kontak juga nih. Kita masukin kontak kalau misalnya kalian mau join yang bekerja di bidang pemerintahan, tinggal klik sini aja. Nah, untuk bagian terakhir ini kita ada kontak us. Di sini kalau misalnya kalian scroll ke bawah, di sini ada AI kita, AI chatbot kita. Kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya, tinggal pencet sini aja guys. Cara joinnya gimana? Terus sebelahnya di sini ada Scorify Customer Service juga nih di bagian sini. Kalian bisa langsung integrasi ke WhatsApp juga. Ada frequently asked question juga, pertanyaan yang sering ditanyain nih. Apa itu Squalify, siapa yang bisa belajar di sini, bagaimana sistem belajarnya, di sini kalian bisa langsung baca aja. Untuk jam operasional offline-nya ini kita Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk Sabtu kita mulai agak siangan jam 10 sampai setengah 4, dan Minggu ini kita close. Nah, untuk yang tempat kita offline-nya itu ada di Jalan Bintara guys, Bekasi gitu. Di bawahnya juga ini setiap menu tadi dari home, for student, for business owner juga ada nih untuk header di bawahnya. Di sini ada about us, discovery, qualify, dan legal sampai accessible-nya semua ada di sini lengkap. Oke, tadi kita udah bahas soal website-nya ya. Kita langsung lanjut aja ke customer journey-nya. Nah, untuk customer journey-nya ini pertama kita pengguna mengunjungi homepage kita, melihat value proposition dan kategori kursus yang kita sediain. Untuk yang kedua, memilih jalur sesuai segmen. Jadi kalian pastiin sesuai demografi kalian. Kalian itu student atau business owner atau government. Yang ketiga, menjelajahi kursus sesuai kebutuhan. Kalian jelajahin sepuasnya kebutuhan kalian itu dan minat kalian di mana. Untuk yang keempat, melakukan pembelian B2C atau pengajuan kerjasama antara B2B atau B2G. Dan selanjutnya ada onboarding dan mulai belajar di LMS. Kalau misalnya kalian emang mahasiswa, kalau yang enggak itu bisa disesuaikan metode pembelajarannya. Yang terakhir ada menyelesaikan kursus dan mendapatkan sertifikat dan rating kepuasan. Jadi kalian setiap bayar dan belajar di aplikasi ataupun website kita, itu kita bakal kasih kalian sertifikat. Nah, untuk next-nya ini ada Customer Data Collection System. Di sini ada Google Form-nya. Coba kita klik. Untuk next-nya ini ada Google Form. Jadi kalian kalau misalnya tertarik dengan program kita, kalian bisa isi Google Form-nya. Di sini ada nama, nomor telepon, alamat email, domisili, pendidikan terakhir, tujuan belajar, kategori minat kalian, level keahlian juga ada. Jadi kalian tinggal kirim aja. Nanti semua datanya itu bakal terintegrasi sama tim kita lewat spreadsheet di sini, gitu loh. Nah, untuk next-nya kita lanjut ke simulasi dataset. Nah, di sini ada untuk link spreadsheet-nya. Cuma kita nggak bakal buka karena ini cukup rumit ya. Jadi kalian bakal pusing. Di sini ada database design. Ini untuk kita persingkat aja di sini. Ini di bagian spreadsheet sini itu ada ID pengguna, jenjang pendidikan, kota pengguna. Untuk yang keduanya ada table courses, nama kursus, kategori program, dan harganya. Untuk yang ketiga ada table transaksi, ada nomor transaksi, ID pengguna, nama kursus, tanggal transaksi, dan sebagainya. Oke, untuk next-nya ini ada Business Intelligence Dashboard kita. Yang pertama ini ada Key Performance Indicator untuk mengukur seberapa bagus penghasilan dari bisnis kita. Itu ada total transaksi senilai 20, nilai transaksi gross-nya itu di 19.350. Untuk total diskonnya itu sekitar 10 juta, pendapatan bersihnya berarti dikurang sekitar 9.350. Dan ada completion rate-nya nih, angka keberhasilannya berapa? 55%. Rata-rata rating kepuasan 4.5 sampai 4.5 per 5. Metode pembayaran terpopulernya itu QRIS dan juga e-wallet. Nah, untuk next-nya ini kita masih di bagian intelligence ya, ada dashboard kita di sini linknya. Kita klik dulu, dan sini ada cadangannya nih, kalau misalnya linknya nggak bisa, tinggal pencet aja PDF. Nah, ini dia untuk bagian dashboard-nya. Ini kita by PDF aja ya, karena kalau misalnya lewat Google Looker agak nge-lag. Di sini ada nomor transaksi, ada ID pengguna juga, ada kota pengguna, nama kursus, harga asli, dan total bayar. Ini datanya belum semua kita masukin, karena masih ada sekitar, masih lumayan banyak lah. Cuma karena emang UI-nya bagusnya sekitar 6, jadi kita tampilinnya cuma 6. Nah, ini untuk visualisasinya nih. Seperti yang tadi kita udah jelasin, 6 data. Next. Nah, ini untuk business insight-nya. Yang pertama, ini business to consumer retail adalah penopang utama dari cash flow. Sekitar 9 juta itu pendapatannya itu berasal dari 15 transaksi retail. Jadi,
bisa kita simpulin bahwa kebanyakan itu pelajar retail kecil ya yang memakai Squalify. Untuk yang kedua, transaksi B2B dan B2G tercatat masih nol nih di dashboard harian karena kita sistem invoice-nya masih terpisah. Yang ketiga, pembayaran digital instan itu mendominasi di sekarang, yaitu kebanyakan di QRIS, e-wallet mencangkup 66% dari transaksi retail tadi. Ada korelasi jelas antara keaktifan belajar dan rating. Siswa yang aktif belajar memberi rating 4-5, dan sementara siswa yang belum memulai itu kebanyakan memberi rating 3. Yang terakhir ada pasar terbesar adalah pelajar SMA dan mahasiswa, masing-masing itu sekitar 6 transaksi, terutama untuk UTBK dan karir akademi. Di sini untuk yang masalah bisnisnya, yang pertama ada omset B2B dan B2G-nya tidak tercatat otomatis di dashboard, dan juga problemnya di sini kebanyakan B2B dan B2G itu belum merambah ke website kita ya, dan aplikasi kita. Dan untuk yang kedua, siswa yang macet di tahap awal atau not started itu beresiko memberi rating rendah. Jadi membuat reputasi kita juga jelek gitu loh. Yang ketiga adalah ketergantungan pada diskon flat nih, berpotensi menggerus margin keuntungan karena kita terus strategi kita saat ini itu masih bergantung pada diskon ya. Dan terakhir rekomendasinya apa sih? Yang pertama ini ada integrasi pencatatan kontrak B2B dan juga B2G karena tadi belum akurat, belum masuk ke dashboard kita. Untuk yang kedua, buat sistem pengingat otomatis dan onboarding interaktif dalam 24 jam pertama setelah pendaftaran. Untuk yang ketiga, ubah skema diskon flat menjadi paket bundling. Nanti kita bisa juga ngelakuin itu karena nggak mungkin kita terus bakar-bakar biaya kita di diskon ini gitu. Nah ini untuk nextnya ada workflow ya. Kita pencet aja untuk workflow-nya, link PDF-nya. Nah ini dia untuk workflow dan automation design-nya. Yang pertama ini ada AS sampai IS workflow ya, proses manual saat ini. Masalahnya kita ini masih pencatatan keuangan manual, onboarding juga kita masih pasif, terus penanganan siswa juga inaktif, dan pelaporan kerja kita itu masih serba manual. Nah untuk yang keduanya to be workflow-nya, yang kita bakal otomatisasi apa aja. Yang pertama automated payment dan revenue juga, terus instant multi-channel onboarding, smart student nudging, jadi pengingat otomatis notifikasi ya. Terus lanjutnya lagi automated feedback juga kita bakal adain, dan auto upselling plus cross selling juga. Nah untuk yang ketiga trigger dan action rules-nya nih, otomatisasi utamanya. Yang pertama triggernya, pemicunya itu transaksi B2Z, B2C-nya itu komplit, action-nya buka akses kelas di LMS. Yang kedua kirim WA dan email, terus modul juga, habis itu tambahkan tag juga nih. Tujuannya adalah onboarding instan, pengalaman pengguna yang lancar. Untuk yang rule 2-nya, siswa yang statusnya non-started, lebih dari 24 jam sejak beli, itu kita actionnya bakal kirim pesan. Kita bakal ingetin mereka. Untuk yang ketiganya, invoice B2B dan B2G-nya, terkait dengan finance, itu kita bakal kirim webhook ke data warehouse untuk memperbarui dashboard-nya. Nah, yang keempat ini ada siswa memberikan rating kepuasan kurang dari 3, itu kita bakal buat tiket prioritas dan kirim email permintaan maaf. Dan kita bakal tawarin sesi konsultasi gratis satu one-on-one. Untuk yang terakhir ada progress, kelas 100% komplit. Ini kita bakal generate dan kirim sertifikat email, sertifikat dan kirim voucher diskon bundling juga untuk program tingkat lanjut. Nah, untuk yang keempat, integration map-nya apa sih yang kita bakal integrasi? Yang pertama, kategorinya ada LMS dan core platform. Contoh toolnya ini Squalify dan Web atau LMS. Payment gateway-nya kita pakai Midtrans, Zendesk, bahkan QRIS. Dan yang ketiga ada finance dan invoicing-nya kita pakai Mercari Journal, Xero, dan juga QuickBooks. Integration hub-nya kita pakai Zapier, dan masih banyak lagi. Di sini ada customer relationship juga. Ini kita pakai WhatsApp Business aja. Untuk yang help dan support-nya ini kita pakai Zendesk, dan yang terakhir analytics dan dashboard-nya kita pakai Looker Studio plus BigQuery. Nah, untuk yang terakhir kesimpulannya apa sih? Ini kita ada beberapa kesimpulan. Yang pertama itu data yang terpisah antara segmen B2C, B2B, dan juga B2G bisa menutupi performa gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak integrasi, bisa bahaya. Nah, untuk yang kedua ini kepuasan pelanggan sangat dipengaruhi momen onboarding, bukan cuma kualitas produk. Untuk yang ketiga, otomatisasi workflow berperan sangat penting nih untuk retensi pelanggan dan mendapatkan pelanggan, bukan cuma efisiensi operasional doang. Nah, potensi implementasi bisnis kita ke depannya gimana? Kita bakal nerapin yang pertama model hybrid, B2C, B2B, B2G saling menopang nih.
B2C untuk cash flow harian, B2B, dan B2G untuk kontrak yang sangat besar. Yang keduanya, automation rules juga bisa diterapkan dengan berbagai tools tanpa tim developer, karena sekarang udah ada AI canggih. Dan yang ketiga, ini ada completion rate-nya baru 55%, menunjukkan peluang yang sangat besar nih. Marketnya kita masih sangat besar dengan peluang yang masih segitu. Nah, itu dia sekian dari presentasi saya selaku business owner Squalify. Terima kasih Miss Desi sudah meluangkan waktunya dan sampai jumpa di kedepannya.